Sebelum pelajaran dimulai, jika tulisan dalam video ini terlihat samar, maka coba naikkan kualitas atau resolusi video menjadi 720p, dengan klik 3 titik di pojok kanan atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur padanya karena kembali diberi kesempatan untuk melanjutkan belajar kita dari kitab Al-Adab atau kitab sastra yang merupakan rangkaian dari kitab Silsilah Ta'alimi Lughatil Arabiyyah untuk semester 3. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar tentang Al-Hikam wal Amsal. Al-Hikam jamak dari kata hikmah yang artinya kata mutiara atau kata-kata bijaksana, sedangkan Al-Amsal jamak dari masal artinya pepatah. Kita mulai dulu dari contoh-contoh hikmahnya orang-orang jahiliyah. Di antara ucapan mereka adalah afatur ra'yil hawa, yang merusak pendapat adalah hawa nafsu. Maksudnya apa? Yufsidu ra'yal insani mailuhu ila ma yuhibbu idza kana dhalika natijan 'anil 'atifatil mujarradati minal 'adli wal haqq. Kecenderungan seseorang terhadap apa yang dia sukai bisa merusak pendapatnya bila pendapat tersebut berasal dari perasaan abai terhadap keadilan dan kebenaran. Kecenderungan seseorang terhadap apa yang disukainya bisa merusak pendapatnya bila pendapat tersebut bersumber atau berasal dari perasaan yang abai terhadap keadilan dan kebenaran. Kalimat bijak ini diucapkan agar seseorang menyelisihi hawa nafsunya dan menentukan hukum dengan benar dan adil. Ya, jadi kalau jadi seorang hakim, maka ketika memberi keputusan terhadap suatu perkara atau suatu sengketa harus berdasarkan asas keadilan dan harus berdasarkan kebenaran yang nampak pada dirinya. Tidak boleh dia memutuskan sesuatu karena berdasarkan perasaannya saja, atau ketika dia dikasih uang kemudian dia merubah pendapatnya dan lain sebagainya. Ini tidak boleh. Seorang hakim harus memutuskan perkara dengan asas kebenaran dan keadilan. Contoh ucapan hikmah yang kedua adalah ucapan mereka masari'ur rijali tahta buruqit tama'. Kebinasaan para lelaki ada di bawah kilatan kerakusannya. Maksudnya apa? Ini adalah inna ba'dan nasi yahlikun bisababi hirsihim 'alal mali wal jahi wa nahwihima. Sungguh sebagian manusia binasa karena terlalu ngoyo mengejar harta, tahta dan semisalnya. Mungkin ada di antara kita yang terlalu terobsesi untuk dapat duit sebanyak-banyaknya sehingga terlalu memforsir dirinya, memforsir tubuhnya untuk bekerja pagi, siang, sore dan malam. Mungkin akhirnya kurang tidur sehingga kena anemia, sehingga kena penyakit lainnya. Jadi pengennya jadi kaya raya, malah akhirnya kekayaannya itu habis untuk berobat akibat dia terlalu ngoyo mengejar dunia. Atau mungkin juga ada orang-orang yang karirnya hancur atau perusahaannya hancur, bisnisnya hancur karena dia terlalu terobsesi ingin mendapatkan istri lagi begitu ya. Tapi mungkin cara-cara yang ditempuh tidak betul gitu, sehingga
sifat rakusnya, sifat tamaknya itu menyebabkan dia binasa. Ungkapan bijak ini diucapkan untuk mewanti-wanti kita dari sifat serakah agar seseorang tidak binasa karena terlalu mengejar obsesinya. Barakallahu fikum. Contoh ucapan bijaksana yang lainnya, mereka mengatakan akhirud dawa'il kai. Kai adalah obat pamungkas. Kai itu apa? Kai itu adalah pengobatan dengan cara membakar besi yang panas seperti paku misalnya. Paku dibakar dengan api yang sangat panas sehingga warnanya merah menyala, kemudian ditusukkan atau ditempelkan ke bagian kaki atau bagian tangan atau bagian tubuh lainnya yang mengalami lumpuh. Kaki kalau lumpuh nggak bisa bergerak gitu ya, saraf-sarafnya mati, itu bisa dihidupkan lagi dengan cara dikagetkan saraf-sarafnya itu menggunakan besi panas tadi. Ini maknanya al-kayyu bin nari huwa akhiru dawa'in tu'alaju bihil amrad. Pengobatan dengan menempelkan besi yang sudah dipanaskan dengan api itu adalah obat terakhir yang bisa digunakan untuk mengobati orang yang sakit. Namanya obat pamungkas ya. Dia itu mujarab tapi sangat menyakitkan sekali. Sehingga kita usahakan jangan memakai itu. Bahkan Rasulullah juga melarang berobat menggunakan kayak ini. Ungkapan hikmah ini diucapkan agar seseorang mencoba solusi yang mudah sebelum memakai solusi yang sulit. Maka sebaiknya dia tidak langsung memilih solusi yang sulit kecuali dia sudah tidak punya pilihan lain. Jadi misalnya ada istri membangkang, dinasihati susah gitu, jangan langsung main kamu susah nggak nurut, saya ceraikan gitu. Tapi ada langkah-langkahnya. Sebelum menceraikan itu harus dinasihati dulu, kemudian boleh dipukul ya, yang penting pukulannya tidak menyebabkan dia cacat dan tidak di wajah gitu. Pukulannya pelan saja untuk memberi syarat dia tidak suka, atau kemudian pisah ranjang gitu. Kalau udah dinasihati, udah juga dipukul, kemudian sudah pisah ranjang tapi sifat membangkangnya si istri itu belum juga bisa dirubah oleh dia, maka saat itu boleh diceraikan. Tapi jangan langsung main ceraikan sebelum melewati step demi step tadi. Ini 3 contoh ungkapan bijaksana atau kata-kata mutiara yang dimiliki oleh orang-orang di masa jahiliyah. Kita pindah ke contoh dari pepatah-pepatah mereka. Di antara pepatah mereka adalah ucapan sabaqas sayful adla, pedang telah mendahului celaan. Apa maksudnya? Laqad sabaqas sayful lauma fa asbaha al-lawmu ghayra nafi'in wala mufidin. Sungguh pedang telah mendahului celaan, maka celaan itu kini tidak lagi bermanfaat dan tidak berguna. Sungguh pedang telah mendahului celaan, maka celaan itu kini tidak lagi bermanfaat dan tidak berguna. Setiap pepatah yang mereka ucapkan itu ada kisahnya. Kisahnya ada seorang laki-laki yang menyuruh anaknya untuk mengurusi unta-unta yang dimiliki. Tapi setelah beberapa waktu anaknya nggak kembali. Kemudian ayahnya ini mencari-cari tentang keberadaan anaknya hingga dia sampai di suatu tempat. Di situ dia ngobrol-ngobrol dengan seseorang, kemudian dia melihat orang itu kayak memegang pedang anaknya gitu. Lalu dia pun tanya tentang dari mana laki-laki itu mendapatkan pedang tersebut gitu. Maka si laki-laki tadi mengatakan bahwa waktu itu di sini ada seorang laki-laki
anak laki-laki yang lewat membawa pedang ini, dan dia juga membawa unta-unta. Maka saya bunuh anak itu dan saya ambil pedangnya, unta-untanya saya bawa pulang. Maka sang ayah tadi bilang, boleh nggak saya lihat pedangnya? Maka kemudian pedang itu dikasihkan. Pas sudah dikasihkan, dia keluarkan, terus dia benar-benar yakin ini adalah pedang anaknya yang hilang, dan bahwa si laki-laki yang megang pedang ini berarti pembunuhnya gitu. Maka akhirnya pedang itu dia keluarkan dari sarungnya dan dia tebaskan kepada si laki-laki tadi. Nah, ketika pedangnya sudah ditebaskan ke kepala laki-laki tadi pada sang pembunuh, maka kemudian orang-orang mencelanya. Lima taqtuluhu fi syahril haram. Kenapa kamu membunuh dia pada bulan haram? Jadi syahrul haram itu sudah ada ya di zaman sebelum Islam. Bulan di situ mereka tidak berperang, mereka tidak membunuh gitu. Nah, maka si laki-laki tadi, bapak tadi mengatakan sabaqa saiful adla, pedangku ini telah mendahului celaan kalian gitu. Harusnya kalian cegah saya sebelum saya tebaskan pedangnya. Sekarang pedang ini sudah terlanjur menebas kepala si pembunuh itu, lalu kalian baru mencela saya, maka celaan itu sudah tidak lagi berguna sekarang. Mungkin kalau di bahasa kita, nasi telah menjadi bubur. Jadi pepatah ini ditujukan kepada seseorang yang mencela orang lain atas perkara yang sudah terlanjur terjadi. Barakallahu fikum. Ini contoh masal yang pertama. Contoh pepatah yang kedua adalah ucapan mereka, as-sayfa dhayya'til labana. Di musim panas ini kau telah menyia-nyiakan susu. Maknanya, makna dari masalah ini, laqad dhahaba waqtu as-sayfi alladhi kunti tajidina 'indil labana wal yawma la labana 'indi laki. Telah hilang musim panas yang biasanya kau dapatkan susu dariku, dan sekarang sudah tiada lagi susu itu untukmu. Ini ada kisahnya. Kisahnya ada seorang laki-laki tua gitu ya, udah tua tapi kaya raya, menikahi seorang gadis muda yang cantik jelita. Di awal-awal menikah, si gadis ini berpikir bahwasanya dia tidak mencintai laki-laki ini, tapi ya nggak apa-apa juga gitu, apalah artinya cinta gitu. Yang penting aku bisa menikmati harta gitu. Nah, biasanya kalau datang musim panas, siang-siang itu kan panas banget di sana, di Arab sana panas. Maka si suaminya yang tua ini biasa memerahkan susu untuknya, dan dia bisa menikmati susu yang segar di siang hari. Tapi lama-kelamaan dia berpikir, apa artinya saya bergelimang harta tapi saya tidak pernah merasakan cinta. Saya ini terpaksa nikah sama laki-laki tua itu. Kemudian perempuan ini jatuh cinta dengan seorang pemuda sampai akhirnya dia memberanikan diri untuk meminta cerai kepada suaminya. Akhirnya dia bercerai dengan suaminya yang kaya dan tua untuk menikahi seorang pemuda yang lebih dia cinta meskipun tidak punya harta. Ya, awal-awal menikah dengan si pemuda atau dengan suami barunya, dia merasa bahagia karena inilah hidup yang sebenarnya, hidup yang bergelimang dengan cinta meskipun tiada lagi harta gitu. Tapi kemudian datang musim panas. Ketika musim panas itu dia merasa sangat haus, dia minta susu kepada suami barunya. Suamiku, aku sangat haus, tolong carikan susu untukku. Dulu aku biasanya kalau musim panas seperti ini, di siang hari seperti ini, aku minum susu. Maka suaminya tidak bisa mengabulkan. Sampai akhirnya si perempuan ini memberanikan diri untuk datang ke mantan suaminya dan meminta
atau berharap agar mantan suaminya mau memberikan susu lagi untuk dia. Maka di saat itu si mantan suaminya berkata, as-sayfa dhayya'til labana. Di musim panas ini kau telah menyia-nyiakan susu itu sebelumnya. Di pepatah ini ditujukan kepada seseorang yang memperoleh suatu nikmat yang baik, lalu dia tinggalkan nikmat itu, dan saat dia menginginkannya lagi, dia sudah tidak bisa lagi mendapatkannya. Jadi kita lihat orang dulu tuh sama mantan itu tegas gitu ya. Jadi selagi kamu membutuhkan aku akan melayani kamu sebaik mungkin. Aku akan mencintai kamu dengan sepenuh hati. Tapi ketika kamu sudah menyanyiakan aku, lalu kamu berharap lagi cinta dariku, itu adalah satu hal yang mustahil. Itu zaman dulu laki-laki bisa seperti itu ya. Oke. Contoh pepatah yang terakhir, ucapan mereka, wa inda juhainata al-khabaru al-yaqin. Wa inda juhainata al-khabaru al-yaqin. Kabar yang meyakinkan itu hanya diketahui oleh Juhaina. Maknanya, innal ilmal haqqa inda Juhainata. Sungguhnya informasi yang benar itu hanya diketahui oleh Al-Akhnas Al-Juhaini. Jadi ceritanya Akhnas ini pergi safar sama Al-Husain. Al-Husain dari Bani Kilab dan Akhnas dari Bani Juhaina. Di tengah perjalanan mereka istirahat karena saking capeknya melakukan safar. Ketika lagi istirahat itu, si Akhnas Al-Juhaini ini mengambil pedangnya dan membunuh temannya Husain Al-Kilabi tadi. Maka sepulangnya dari safar, saudari dari Al-Husain yang terbunuh itu bertanya-tanya kepada setiap rombongan dagang yang datang, di mana kakakku, sampai Al-Akhnas Al-Juhaini ini berkata padanya, aku pergi sama dia dan di tengah safar aku bunuh dia, aku ambil bekal-bekalnya gitu. Tapi si saudarinya Husain ini masih belum percaya dan berharap dia mendapatkan berita lain tentang keberadaan kakaknya. Maka saat melihat kondisi seperti itu, Al-Akhnas Al-Juhaini ini mengucapkan sebuah syair, tusailu kulla rahilatin, tusailina kulla rahilatin wa inda Juhainata al-khabarul yaqin. Ini potongan keduanya yang dijadikan sebagai pepatah mereka. Kau bertanya kepada setiap kafilah dagang, rombongan dagang yang datang tentang saudaramu, wa inda Juhainata al-khabarul yaqin. Sedangkan kabar yang meyakinkan itu hanya diketahui oleh Juhaina. Di pepatah ini ditujukan kepada seseorang yang mengetahui suatu informasi yang tidak diketahui sama sekali oleh orang lain. Jadi kadang kita tuh debat sama pasangan kita gitu ya, kita satu punya informasi yang kita ketahui berdasarkan pengalaman hidup kita atau apa mungkin, tapi kemudian pasangan kita itu selalu membantahnya dengan persepsinya atau simpulan-simpulan yang dia peroleh berdasarkan pengamatannya saja gitu. Maka di saat itu kita bisa mengatakan wa inda Juhainata al-khabarul yaqin, yang maksudnya aku tahu informasi yang belum kamu ketahui. Barakallahu fikum. Kita sampai di akhir slide. Materi berikutnya insyaallah al-adab fil asril jahili min hikami Zuhair bin Abi Sulma. Jadi masih di sastra di masa zaman jahiliyah, tapi kita akan ambil contoh dari contoh ungkapan-ungkapan hikmah dari Zuhair bin Abi Sulma. Ini salah satu penyair yang syairnya digantungkan di
Ka'bah saking bagusnya gitu ya. Namanya al-mu'allaqat. Jazakumullahu khairan wa baraka fikum wa zadakum ilman nafi'a. Ila liqa'in akhir bi'idznillah ta'ala. Semoga apa yang Anda pelajari pada video ini dapat Anda pahami dengan baik. Jangan lupa untuk mencatat penjelasan yang belum Anda pahami dan tanyakan di kolom komentar. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, maka bagikanlah kepada teman Anda.